Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 24782026 kelas TRI 4A. Di sini saya akan membuat video hands-on untuk mata kuliah pemrograman internet 1. Jadi di sini terdapat tugasnya. Jadi video penjelasan. Pada video jelaskan yang pertama itu deskripsi aplikasi seperti nama aplikasi, kota apa, dan lain-lainnya. Yang kedua, penjelasan struktur model yang digunakan. Ada model apa saja, lalu field-nya apa saja. Yang ketiga yaitu demonstrasi CRUD atau create, read, update, delete di browser. Apakah data berhasil tersimpan di database melalui form yang muncul pada browser. Yang keempat itu alur data saat dibuat dan disimpan. Lalu yang kelima, memastikan gambar dan audio memiliki kualitas yang baik. Nah, langsung saja ke penjelasan nomor 1, deskripsi aplikasi. Jadi pada aplikasi ini itu bernama Tokyora City. Jadi aplikasi ini atau website ini itu digunakan untuk membantu masyarakat dalam melaporkan berbagai permasalahan yang terjadi di kota Tokyora. Seperti di sini udah ada contohnya terdapat sampah, jalan rusak, dan fasilitas umum yang bermasalah. Pada aplikasi ini, pengguna juga tuh dapat menambahkan laporan, lalu bisa melihat daftar laporan. Di sini bisa kita lihat. Lalu pada daftar laporan itu, laporan yang telah kita buat itu bisa diedit serta bisa dihapus. Nah, pada aplikasi ini juga menggunakan kota Tokyora ini sebagai kota pintar yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berada di kota Tokyora. Nah, aplikasi ini dibangun menggunakan Django dan terhubung ke database PostgreSQL dan untuk menyimpan data laporan. Jadi Postgre ini untuk menyimpan data laporan. Lalu yang kedua itu penjelasan struktur model yang digunakan. Nah, di sini ini database-nya. Namanya itu Tokyora City database, lalu usernya Postgres. Nah, di sini modelsnya. Jadi pada aplikasi Tokyora City ini itu menggunakan satu model yaitu report yang terdapat pada file models.py ini. Nah, model ini tuh digunakan untuk menyimpan data laporan ke dalam database. Nah, field yang digunakan itu bisa kita lihat. Yang pertama ini ada title. Jadi title ini itu digunakan untuk menyimpan judul laporan. Lalu di sini bisa kita lihat terdapat char field max length-nya itu 200, yang dimana max length-nya ini berfungsi untuk membatasi jumlah karakter yang dapat disimpan. Di sini maksimal karakter itu 200 karakter. Lalu yang kedua di sini terdapat kategori. Nah, kategori ini digunakan untuk menyimpan kategori pada laporan. Lalu yang ketiga, di sini juga max length-nya itu jumlah
maksimal karakternya 100 pada kategori. Lalu yang ketiga itu description. Jadi description ini digunakan untuk menyimpan keterangan atau detail dari permasalahan yang ada di kota Tokyora. Lalu di sini text field ini artinya dia tuh isinya berupa teks. Lalu yang keempat itu terdapat location. Jadi location ini digunakan untuk menyimpan lokasi kejadian dari daftar permasalahan yang didaftarkan. Lalu di sini max length-nya itu jumlah maksimal karakternya 200. Lalu yang kelima ini terdapat status. Jadi status ini tuh digunakan untuk menyimpan status laporan dengan nilai defaultnya itu reported. Terus max length-nya itu 20. Di sini juga terdapat create at yang digunakan untuk menyimpan waktu. Di sini terdapat datetime field untuk menyimpan waktu laporan yang dibuat secara otomatis. Jadi dia di sini auto now add. Lalu di sini terdapat tes. Nah, tes ini itu max length-nya itu 10 dengan nilai default-nya itu tes. Jadi pada beberapa field ini itu menggunakan tipe char 5 yang bisa kita lihat ya ini. Dengan jumlah maksimalnya itu berbeda-beda. Jadi model ini tuh nantinya akan diubah menjadi tabel di database setelah dilakukan proses migrasi. Nah, selanjutnya itu ke nomor 3, demonstrasi create, read, update, dan delete di browser. Apakah data berhasil tersimpan di database melalui form yang muncul pada browser. Di sini kita masuk dulu ke env activate. Nah, sudah masuk ke env, lalu kita jalanin servernya menggunakan perintah python manage.py run server. Kita tunggu. Nah, di sini sudah jalan. Nah, jadi tampilan awal di browsernya itu akan menampilkan pesan selamat datang di kota Tokyora. Lalu di bawah sini kita tuh bisa melaporkan masalah yang ada pada kota Tokyora. Lalu di sini kita bisa lihat, kita klik tambah laporan untuk menambah laporan. Di sini kita buat titelnya sinyal. Kita buat sinyal, lalu kategorinya itu fasilitas. Lalu kita masukin deskripsi dari masalah yang kita ingin tambahkan pada
tempat pada kota Tokyo sulit sekali untuk mendapatkan sinyal yang bagus. Nah, ini locationnya itu bisa kita cantumin, misalnya jalan Sekora. Lalu di sini setelah kita memasukkan judul permasalahan, kategori masalahnya, dan kita juga sudah memasukkan deskripsi masalah yang kita laporkan. Di sini bisa cantumin alamatnya, lalu kita klik simpan ini. Nah, jadi datanya itu berhasil tersimpan dan langsung muncul pada daftar laporan. Nah, di sini juga tuh kita bisa mengedit data menggunakan tombol edit. Misalnya di sini kita edit ya. Kita tambahin deskripsinya. Membuat sampah yang berserakan membuat polusi udara menjadi kotor. Nah, di sini kita untuk update-nya bisa klik update di sini. Nah, lalu di sini juga terdapat tombol hapus untuk menghapus daftar laporan. Lalu di sini juga terdapat tombol verifikasi. Di sini kita bisa pencet. Nah, bahwa masalah dengan judul sinyal ini sudah diverifikasi. Lalu di sini juga kita bisa menghapus laporan yang telah kita laporkan. Di sini kita hapus ya. Nah, di sini untuk permasalahan yang sampah tadi itu sudah dihapus. Nah, selanjutnya itu apakah data berhasil tersimpan di database. Nah, yang muncul tadi sudah muncul ya daftar laporannya. Lalu yang keempat itu alur data saat dibuat dan disimpan. Jadi alur data pada aplikasi ini tuh dimulai ketika pengguna ini mengisi form laporan di browser dan menekan tombol simpan. Lalu data tersebut kemudian dikirim ke server dalam bentuk request post. Di sini bisa kita lihat ya. Nah, dia update tadi, kita update data, masalahnya tadi. Lalu selanjutnya data itu diproses di bagian view.py menggunakan model form untuk dilakukan validasi. Jadi jika datanya itu valid, maka datanya ini akan tersimpan ke dalam database melalui model report. Nah, setelah datanya berhasil disimpan, Django ini akan mengarahkan kembali ke halaman daftar laporan seperti ini. Kemudian, data yang sudah tersimpan akan ditampilkan kembali di
halaman browser melalui template HTML. Nah, mungkin cukup sekian video hands-on pada lab session 3. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.